Disabilitas Channel. Halo semuanya, selamat datang kembali di Disabilitas Channel bersama saya Vicky Bastian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apakah benar bahwa disabilitas kebanyakan adalah seorang introvert? Oke, jadi mungkin sebagian besar di antara kita mengenal disabilitas adalah seorang yang penyendiri. Seperti halnya mereka kadang suka menyendiri di rumah, mereka tidak suka bergaul dengan orang lain. Tapi apakah benar sikap yang demikian menunjukkan bahwasannya seorang disabilitas kebanyakan adalah seorang introvert? Buat kalian yang seorang disabilitas, kalian bisa tuliskan di kolom komentar apakah kalian seorang introvert atau extrovert. Dan buat kalian yang non-disabilitas yang memiliki rekan, keluarga, atau teman yang seorang disabilitas, apakah menurut kalian mereka adalah seorang introvert? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, kalian bisa tekan like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya apabila kalian memang menyukai video ini. Sebelum kita menyimpulkan dari apakah mereka kebanyakan disabilitas adalah seorang introvert, kita tentunya harus mengetahui terlebih dahulu introvert itu seperti apa sih? Apa sih introvert itu? Jadi introvert adalah orang yang lebih suka sendiri, atau semisal mereka mengobrol atau melakukan sesuatu itu hanya dengan satu atau dua orang yang membuat mereka nyaman. Jadi mereka biasanya tidak akan nyaman apabila berada di keramaian. Tidak nyaman di sini bukan berarti mereka itu antisosial ya. Jadi mereka juga tetap bersosialisasi, mereka juga bisa berkumpul dengan orang banyak, tapi hanya saja mereka tidak terlalu menyukai hal tersebut. Dan biasanya orang introvert tidak akan mengatakan hal tersebut kepada orang lain, tapi biasanya mereka tidak akan merasa nyaman. Berbeda dengan ketika mereka sendiri atau mereka sedang bersama satu atau dua orang saja, mereka biasanya lebih nyaman seperti itu. Dan introvert juga apabila berada di keramaian, mereka akan lebih cepat terkuras energinya. Ya mungkin karena mereka tidak nyaman dengan hal tersebut sehingga energi mereka lebih cepat terkuras. Dan begitu juga sebaliknya, apabila mereka ingin meregenerasi energinya, mereka juga harus sendirian. Mereka akan merasa santai, merasa tidak terlalu ramai gitu. Mereka akan lebih cepat merefresh energi mereka. Berbeda dengan ekstrovert. Jika ekstrovert, apabila dia berada di tempat ramai, mereka akan lebih cepat terisi energinya atau semakin besar energi yang ada gitu. Jadi tidak semakin terkuras, justru semakin meningkat gitu. Dan apabila tempatnya sepi, mereka justru akan kehabisan energi, mungkin karena mereka tidak menyukai atau tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Nah, jika tadi kita sudah membahas sedikit mengenai introvert itu apa sih? Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri dari seorang introvert. Ciri-ciri seorang introvert yang pertama yaitu biasanya mereka perlu ketenangan untuk berkonsentrasi. Nah, seorang introvert biasanya mereka akan merasa sulit berkonsentrasi apabila berada di tempat keramaian atau berada di kegaduhan atau berada di tempat-tempat yang tidak hening seperti itu. Jadi seorang introvert lebih suka segala sesuatunya yang sepi. Biasanya hal tersebut terjadi kepada beberapa orang. Misalnya YouTuber sajalah sebagai contoh. Mereka akan memiliki ide-ide lebih banyak ketika sudah malam hari, ketika sudah sesuatunya sepi, karena mereka lebih bisa berkonsentrasi. Mungkin saja itu adalah salah satu ciri dari introvert. Tapi bukan berarti orang yang demikian selalu introvert. Karena introvert itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mereka lebih suka melakukan segala sesuatunya sendiri gitu. Yang berikutnya adalah biasanya mereka akan meluangkan waktu untuk membuat keputusan. Nah, jika seorang ekstrovert, mereka akan lebih cepat mengambil keputusan apabila mungkin lebih banyak orang dan mereka mau menceritakan segala sesuatunya kepada orang lain. Jika introvert, mereka tidak bisa seperti itu karena mereka biasanya akan berdiskusi dengan diri mereka sendiri. Berbeda dengan ekstrovert yang lebih suka berdiskusi dengan orang lain atau orang di sekitarnya atau sahabatnya atau temannya atau siapapun. Berbeda dengan introvert, mereka lebih senang berdiskusi dengan dirinya sendiri. Jadi mereka jika ingin mengambil keputusan, mereka akan berdiam sendiri. Mungkin kita akan melihatnya seperti mereka itu sedang menyendiri saja, tapi sebenarnya di dalam diri mereka itu terjadi kesibukan yang kita tidak pernah tahu. Misalnya dia berdiskusi tentang masalahnya, tentang pekerjaannya, tentang sekolahnya, dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu.
Ciri yang berikutnya yaitu biasanya mereka lebih nyaman sendirian. Tentu saja seperti kita sudah bahas beberapa kali sebelumnya, introvert lebih suka tempat-tempat yang sepi, lebih suka mandiri dan melakukan apa-apa sendiri atau dengan 1-2 orang. Tentu saja introvert lebih suka sendirian. Mereka tidak suka berkumpul-kumpul, hangout dan sebagainya. Mungkin jika mereka hangout, mungkin hanya dengan 1 atau 2 orang saja, dan itu pun juga biasanya ke tempat-tempat seperti wisata alam, seperti puncak gunung, mungkin mendaki dan sebagainya. Tidak seperti ekstrovert yang lebih suka party, pergi ke mall mungkin, atau ke cafe, atau melakukan hal yang lain yang berhubungan dengan banyak orang seperti itu. Jika introvert mungkin mereka akan lebih senang kita main ke puncak, atau mungkin misalnya jalan-jalan sederhana ya ke taman yang tempatnya itu relatif tidak terlalu banyak kebisingan dan tidak terlalu banyak orang yang berkumpul di sana, seperti itu. Ciri yang berikutnya biasanya seorang introvert lebih suka menulis daripada membaca. Ya, jadi mungkin ini tidak semua introvert, karena tidak semua introvert suka menulis ya. Seperti saya sendiri juga dulu suka, tapi sekarang sudah tidak suka lagi menulis. Saya lebih suka membaca dan belajar. Mungkin itu. Jika menulis, iya mungkin suka, tapi tidak selalu seperti itu. Karena mungkin saya bukan seorang introvert kali. Yang berikutnya biasanya seorang introvert memiliki sedikit teman, tapi biasanya teman-teman seorang introvert itu memiliki kualitas yang tidak dimiliki teman-teman biasa pada umumnya. Ya, mungkin ini tidak buruk. Mungkin seorang introvert juga akan bergaul dengan banyak orang, tapi untuk menjadi teman dekat dari seorang yang memiliki introvert, biasanya mereka akan memilah-milah antara teman yang satu dengan yang lain, sehingga teman yang benar-benar akrab dengan dia mungkin hanya satu, tidak sampai 10 orang mungkin. Karena biasanya seorang introvert, ya mungkin mereka akan simpan banyak kontak di ponselnya misalnya, atau mungkin akan banyak pertemanan di Facebooknya, atau mungkin banyak orang yang di follow di Instagramnya. Tapi bukan berarti itu menjadi teman akrabnya atau sahabat yang dekat, benar-benar tahu segala hal mengenai dirinya. Berbeda dengan ekstrovert yang mudah menceritakan segala sesuatu kepada orang lain. Seorang introvert biasanya tidak mudah menceritakan sesuatu kepada orang lain jika orang tersebut belum dipercaya 100%, seperti itu. Ciri yang berikutnya biasanya seorang introvert menggunakan imajinasi untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, seperti yang dibahas di poin sebelumnya, bahwasanya seorang introvert juga sering menyelesaikan masalah sendiri. Mereka tidak suka berdiskusi dengan banyak orang, tapi mereka lebih senang berdiskusi dengan dirinya sendiri. Mereka juga mengimajinasikan apa yang sedang mereka selesaikan dalam bentuk imajinasi mereka masing-masing. Biasanya seorang introvert akan melakukan hal tersebut. Nah, dari ciri-ciri di atas, apakah kalian mengalami hal tersebut? Apakah kalian adalah seorang introvert dan ciri-ciri yang dibahas di video ini banyak kalian alami? Bagi yang kalian introvert, kalian bisa ceritakan di kolom komentar seperti apa sih sebenarnya yang kalian rasakan. Apakah benar ciri-ciri tersebut ada pada diri kalian? Apakah kalian benar-benar mengalami ciri-ciri yang dibahas di poin-poin sebelumnya? Nah, jadi selain ciri-ciri di atas, ternyata introvert juga memiliki jenis-jenisnya, teman-teman. Ada 4 jenis introvert, dan sebagian besar introvert termasuk dalam salah satu dari jenis introvert ini. Yang pertama yaitu introvert sosial. Nah, introvert sosial ini adalah seorang introvert yang masih bisa bergaul, masih suka bergaul dengan orang lain, suka berkumpul dengan teman-temannya, tapi teman-temannya cenderung lebih sedikit. Misalnya mungkin ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin hanya dengan 4-5 orang, dan mereka juga lebih suka tempat-tempat yang sepi, seperti yang saya bilang tadi juga. Mereka lebih suka main ke taman, mereka mungkin lebih suka main ke puncak gitu. Mungkin biasanya seperti itu. Ini adalah jenis introvert yang pertama, yaitu introvert sosial. Jenis introvert yang kedua yaitu berpikir introvert. Nah, jenis ini biasanya mereka lebih suka melamun dan menghayal. Nah, biasanya orang-orang seperti ini akan menghabiskan banyak waktu untuk melamun, menghayal, dan memunculkan ide-ide kreatif apabila menghayalnya sesuatu yang positif, sesuatu yang kreatif tentunya. Nah, tentu saja hal tersebut juga bisa menjadi negatif ketika mereka menghayal atau melamun sesuatu yang negatif, dan biasanya orang-orang tersebut lebih suka menyendiri untuk melamun, untuk menghayalkan sesuatu yang mereka inginkan. Jadi mereka
hidup di alam lain, seperti itu kurang lebih ya. Jadi mereka hidup di dunia hayalnya mereka, kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya, introvert yang cemas. Nah, tipe introvert seperti ini, mereka lebih senang menyendiri. Selain karena nyaman, biasanya mereka karena cenderung malu atau minder ketika berada di sekitaran banyak orang, seperti itu. Jadi mereka selain suka menyendiri, mereka juga ada alasannya, tapi alasannya ini karena mereka malu ketika bersama dengan orang. Mungkin saja ini yang lebih banyak dialami oleh para disabilitas yang kita bahas tadi. Apakah disabilitas kebanyakan adalah seorang introvert? Mungkin saja disabilitas yang mengalami introvert kebanyakan adalah introvert jenis ini, karena kebanyakan disabilitas merasa berbeda daripada orang-orang di sekitarnya, merasa kita tidak sama dengan mereka, merasa dikucilkan dan sebagainya, sehingga mereka lebih senang menyendiri, yang membentuk kepribadian mereka menjadi seorang introvert seperti itu. Jadi kemungkinan ya introvert yang dialami oleh disabilitas ya introvert jenis ini. Dan yang terakhir yaitu introvert yang tertahan. Nah, jenis introvert ini biasanya menjadikan seseorang yang mengalami introvert itu akan lebih senang berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Mereka akan lama mengambil keputusan dan mereka akan lebih banyak menimbang-nimbang keputusan yang akan mereka ambil. Ya mungkin itu empat jenis introvert yang kebanyakan orang mengalami. Ya mungkin hanya sebagian kecil yang bisa saya bahas di video ini, karena kalau kita bahas secara lebih mendetail lagi mungkin akan lebih lama lagi durasi videonya. Jadi kesimpulannya di sini, apakah benar seorang disabilitas itu kebanyakan adalah seorang introvert? Jawabannya mungkin saja benar. Karena disabilitas kebanyakan dari kecilnya hingga besar mereka hidup di lingkungan masyarakat non-disabilitas tentunya. Dari keluarganya, dari teman-teman kecilnya, dari lingkungan hidupnya. Mungkin mereka merasa malu atau merasa minder ketika mereka berada di lingkungan masyarakat. Tapi untuk mengetahui disabilitas tersebut benar-benar introvert ataukah mereka hanya malu saja kepada orang di sekitarnya, kita bisa melihatnya ketika mereka bersama dengan sesama disabilitas. Nah, ketika mereka sedang bersama disabilitas, apakah mereka juga mengalami hal tersebut? Apakah mereka lebih senang menyendiri? Apa malah mereka juga merasa malu ketika bertemu dengan orang-orang? Apakah mereka lebih senang melamun seperti tipe introvert yang ketiga? Ataukah mereka lebih nyaman sendirian? Ataukah mereka lebih senang berkumpul dengan orang? Nah, kita bisa mengetahui mereka introvert atau tidak ketika mereka bersama dengan sesama disabilitas. Jadi, jika kalian adalah seorang disabilitas, mungkin kalian sekarang sudah tahu apakah kalian jenis orang yang introvert ataukah hanya malu saja. Karena ketika kalian sedang di sekolah, mungkin yang asrama atau yang bersekolah di sekolah khusus untuk disabilitas, di sekolah luar biasa, kalian bisa jadi adalah seorang yang pede. Kalian bisa jadi adalah seorang yang suka bergaul dengan teman-teman. Kalian bisa jadi adalah seorang yang lebih suka berkumpul-kumpul, party, dan nyanyi-nyanyi bareng dan sebagainya. Seperti itu. Dan buat yang non-disabilitas, jika memang ingin mengetahui disabilitas di sekitar kalian adalah seorang introvert atau tidak, cobalah kalian dekati mereka. Anggap mereka sama dengan kalian, jangan pernah membeda-bedakan antara disabilitas dan non-disabilitas. Meskipun apabila terdapat keterbatasan dari seorang disabilitas itu, kalian sebagai yang non-disabilitas wajib membantu, tentu saja, tapi tidak mengatakan secara langsung, tidak menghina dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa tahu apakah disabilitas yang ada di sekitar kita adalah seorang introvert atau bukan. Oh ya, nanti saya juga akan bikin vote di YouTube ini. Jadi kalian bisa klik saja apakah kalian seorang introvert, apakah kalian disabilitas atau non-disabilitas. Oke, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Vicky Bastian, sampai jumpa di video berikutnya dan salam disabilitas.